Di rumah tua peninggalan kakeknya, seorang anak bernama Dira baru saja pindah bersama keluarganya. Rumah itu besar, penuh debu dan barang-barang tua yang aneh. Tapi satu tempat paling misterius adalah lemari kecil di bawah tangga. Lemari itu terkunci, tidak ada pegangan, dan selalu terasa dingin saat disentuh. Ayahnya berkata, itu hanya lemari tua. Sudah tak bisa dibuka sejak kakekmu masih hidup. Tapi Dira penasaran, karena setiap malam saat semua tidur, dari arah lemari itu terdengar suara tik-tak, tik-tak. Padahal tidak ada jam di sana. Suara aneh dan pintu terbuka. Suatu malam hujan deras, lampu rumah padam, Dira turun mengambil lilin. Saat melewati tangga, ia mendengar bisikan dari dalam lemari. Waktu, tergelincir, perbaiki. Tiba-tiba pintu lemari terbuka sendiri, tapi bukan memperlihatkan rak atau kotak, melainkan kabut tebal dan ruangan besar, penuh jam-jam mengambang di udara. Lemari itu bukan lemari biasa. Ia adalah gerbang ke dunia waktu. Dunia waktu. Dira masuk dan terkejut. Semua jam di sana berdetak berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada yang berjalan mundur. Ia bertemu makhluk setengah manusia, setengah mesin jam. Namanya Tik-Tak, penjaga waktu. Selamat datang, Dira. Dunia waktu sedang kacau. Manusia melupakan masa lalu, meremehkan sekarang, dan ketakutan akan masa depan. Kami butuh bantuanmu. Untuk menyelamatkan waktu, Dira harus mencari 3 kunci waktu. 1. Kunci awal, tersembunyi di dalam kenangan masa kecil yang terlupakan. 2. Kunci tengah, terkubur di hari-hari yang tak dianggap penting. 3. Kunci akhir, hanya muncul jika berani melihat akhir hidupnya sendiri. Perjalanan menyentuh hati. Di lapisan awal, Dira melihat kenangan saat ia kecil, ketika ibunya memeluknya saat ia demam. Ya, hampir lupa momen itu. Kunci pertama muncul di dalam pelukan itu. Di lapisan tengah, Dira memasuki ruang penuh kalender dan catatan harian. Ia menemukan ulang tahunnya yang ke-8, yang dilupakan karena kakeknya meninggal hari itu. Di balik air mata, kunci kedua menyala. Di lapisan akhir, Dira melihat dirinya di masa depan. Tua, sendirian. Ia sedih, tapi tidak takut. Ia justru tersenyum. Karena masa depan bisa berubah, asal hari ini dijalani dengan baik. Kunci terakhir muncul di tangannya. Menutup lemari, waktu Tik-Tak berkata, "Kau berhasil, Dira. Tapi ingat, waktu bukan untuk dikendalikan, ya untuk dihargai." Dira kembali ke rumah. Lemari menutup sendiri. Kini, di pintunya terukir simbol jam kecil, jarumnya menunjuk ke 12 dan 1. Tanda bahwa yang paling berharga adalah sekarang dan esok hari. Sejak saat itu Dira jadi anak yang berbeda. Ia lebih menghargai orang tuanya. Waktu bermain, waktu belajar, bahkan waktu sendirian. Ia tahu, waktu bukan cuma detik yang lewat, tapi kehidupan itu sendiri.